Nah, selamat siang semuanya. Ini setelah istirahat ini sedikit mempersiapkan diri untuk nonton nanti malam. Nah, saya mau ketemu orang yang paling spesial, orang yang mengerti sepak bola. Nah, karena saya nggak ngerti sepak bola, kita mau tanya-tanya sama beliau prediksinya tentang permainan malam ini antara Indonesia dan Australia. Yuk kita cek orang yang paling spesial di dunia sepak bola Indonesia Australia. Saya sendiri, ya saya jarang sekali melihat kota Sydney ya seramai begini, apalagi kalau di depan sana saya kasih lihat. Nah, kawan-kawan bisa melihat jembatan, Harbour Bridge, dan orang lalu lalang karena ini orang-orang kantor keluar dari kantornya untuk nyari makan siang ya. Nah, kita menikmatilah sedikit, tapi ibu bos lagi sibuk ngurusin anak. Tapi nanti jangan khawatir, kita akan nonton sepak bola. Nah, kita mau ketemu orangnya di salah satu kafe di museum ini. Kita cek ya. Kita ketemu sama Bang Robi Kasper. Apa kabar, Bang? Baik, gimana kabar? Baik, Bang. Ini, Bang, saya mau nanya-nanya nih sama Bang. Kapan Abang mulai main sepak bola? Saya mulai sepak bola, saya mungkin usia 5 tahun. Kakak saya dulu bermain sepak bola dan saya mau ikut bermain sepak bola juga, dan ya saya berumur 5 tahun mulai bermain sepak bola. Nah, kapan abang berpikir menjadi pemain sepak bola profesional? Pertanyaan ya bagus. Mungkin saya berusia 13 atau 14 tahun. Saya pikir oke, saya mau menjadi pemain profesional sepak bola, dan saya selalu bilang kepada ibu saya, ayo mama, saya mau pergi bermain ke luar Australia untuk bermain sepak bola profesional. Dan saya pertama kali keluar untuk bermain profesional di Kroasia, saya umur 16 tahun. Nah, Main di mana, Bang? main di Hajduk Split di Kroasia. Saya itu tahun 97. 97. Ya, saya berumur 16 tahun. Nah, setelah itu Abang main kemana lagi? Setelah itu saya balik ke Australia dan pergi bermain di Liga Australia Profesional seperti di Yale, tapi namanya dulu National Soccer League. Dan saya bermain untuk salah satu tim di Sydney Olympic. Jadi Abang main di Sydney Olympic Club gitu ya? Benar. Berapa tahun, Bang? 1 tahun lebih. Dan saya bermain di situ, dan setelah itu saya kembali lagi ke Perth dan saya pergi bermain di Brunei untuk salah satu klub di situ. Oke. Ya, dan setelah Brunei ke Malaysia 2 tahun, kembali lagi ke Brunei 6 bulan bermain di situ, dan setelah itu tahun 2005 saya bermain di Indonesia pertama kali. Wah, jadi tahun 2006. Nah, klub pertama Abang di Indonesia apa nih, Bang? Persita Tangerang. Persita Tangerang. Tapi ada cerita ya, sebelum saya ke Persita, agen saya telepon, Robi, kamu mau pergi bermain di Indonesia? Saya bilang, oke, saya belum pernah ke Indonesia, tapi saya bilang, oke, saya pergi bermain. Tapi klubnya yang mau saya Persija Jakarta. Tapi saya siap untuk datang, tapi setelah mungkin 2-3 hari, agen telepon saya dengan Robi, ya mereka ambil salah satu pemain yang lain, Lorenzo Cabanas. Oke, Robi tunggu, mungkin pasti ada klub lagi untuk kamu. Dan mungkin setelah 1 minggu dia telepon saya bilang, Robi, Persita Tangerang tertarik dengan kamu mau datang lagi? Pasti. Dan saya ke Indonesia untuk bermain untuk Persita Tangerang. Jodoh itu, Bang. Jodoh ya. Nah, Bang, waktu Abang ke Indonesia pertama kali, Abang udah bisa bahasa Indonesia? Belum sama sekali. Saya belum pernah ke Indonesia. Jadi, bagaimana dengan masalah bahasa waktu itu? Ya, susah. Tapi saya punya beberapa teman yang baik yang bisa membantu saya. Mereka menjadi translator untuk saya. Dan ada beberapa pemain yang bisa sedikit bahasa Inggris. Tapi itu yang press saya untuk bisa harus belajar bahasa Indonesia cepat. Ya, supaya saya bisa komunikasi dengan teman-teman saya dan bisa bikin hubungan yang lebih dekat. Nah, setelah
setelah karir abang di Persita Tangerang, abang pernah main di Indonesia di mana saja? Saya 2005 main di Persita Tangerang. Mungkin kita gagal, kita punya tim yang bisa juara, tapi ya kita performa kami ya tidak bagus. Saya dapat opportunitas di Persiba Balikpapan. Dan saya pergi bermain untuk Persiba Balikpapan untuk 3 tahun lebih. Ya itu saya suka bermain di Balikpapan. Nah, setelah Balikpapan, Bang, abang banyak kayaknya klub Indonesia. Saya di Indonesia 8 tahun ya, dan setelah Persiba Balikpapan saya 2 tahun di Persema Malang di Jawa Timur, dan setelah di Persema Malang saya pindah ke Persib Bandung, dan setelah itu saya pensiun dari bola profesional. Wow, jadi karir abang tertinggi di Indonesia di Persib Bandung nih, terakhir. Terakhir. Pernah bawa klub-klub ini juara nggak, Bang? Enggak. Kita di Persib gagal. Kita punya juga tim luar biasa, tapi nggak tahu kenapa kita nggak bisa mungkin juara. Tapi tahun itu Sriwijaya juara, mereka punya tim-tim yang luar biasa, tapi di Persib Balikpapan kita masuk di 4 besar, bisa bermain di 4 besar di Liga Super, dan itu luar biasa karena kita bisa bermain di 4 besar, lawan Persik, lawan PSIS Semarang, lawan Arema, dan untuk klub bukan besar seperti Persiba Balikpapan masuk ke 8 besar atau 4 besar, prestasi besar untuk mereka. Nah, Bang, ini kan Liga 1, Liga 2, Liga Super Indonesia waktu itu. Ada liga-liga yang lain nggak yang abang pernah rasakan? Kan karena di Indonesia, di kampung saya itu ada istilah namanya tarkam. Abang pernah ikut tarkam nggak, antar kampung itu? Pernah. Kita bicara dulu tadi, saya pernah sama Ilham Jaikesuma, Zainal Arif, dan beberapa pemain yang lain seperti Iznan Ali bermain tarkam di Tangerang, dan karena kita masih off season, kita selesai musim, dan Ilham telepon saya bilang, Robi mau bermain tarkam. Saya bilang, apa tarkam? Mau main atau enggak? Saya bilang, oke, saya mau. Siap jam 3 bawa sepatu handuk, kita bermain tarkam. Dan saya sampai ikut sama dia, kita pergi bermain tarkam, dan saya sangat enjoy bisa bermain sama teman-teman saya, dan bisa have fun, enjoy, dan dapat sedikit uang saku dan sepatu bola. Tapi saya bilang tadi, kita punya tim yang bisa mungkin menurut saya juara Liga Indonesia. Di tarkam? Ya, di tarkam. Punya Ilham Jaikesuma, Zainal Arif, Supriyono, Iznan Ali, saya, Fala Johnson, siapa lagi, Ahmad Kurniawan kiper, dan Leo Saputra stopper, Jaiton Olala, dan punya tim-tim yang luar biasa. Jadi kampung itu kaya banget bisa bawa pemain hebat di. Saya juga bingung, kaget. Pemain kita main tarkam, tapi kita juara muda kita main di final seperti. Semuanya langsung main di final. Kita agak keringat, tapi passing luar biasa, dan main tanpa beban, main free, dan saya suka bermain tarkam waktu itu, dan saya bilang juga kita main satu yang di tempat yang lain, satu tim punya semua pemain asing. Dan kita bermain lawan mereka, dan itu suasana sepak bola Indonesia, itu enjoy, itu saya kalau pikir itu bikin saya senang, happy karena saya punya banyak pengalaman di Indonesia yang luar biasa. Kenangan yang indah. Indah sekali. Nah, Bang, kalau kita melihat sepak bola seperti abang cerita banyak. Ada kenangan yang sulit nggak dalam sepak bola Indonesia? Waktu Julism tahun 2011, tahun 2012, itu yang waktu itu ada banyak pemain yang tanpa gaji lama. Misalnya saya di Persema Malang, saya 6 bulan tanpa gaji, dan beberapa teman saya yang punya mungkin situasi yang sulit. Punya keluarga. Dan harus bagaimana bisa mereka support keluarga, dan itu bikin saya sedih, dan setelah itu itu bikin saya pusing, dan itu salah satu kenangan yang tidak indah, tidak bagus. Tapi ini tidak dibayar oleh klub atau oleh agen? Oleh klub. Klub? Karena klub belum punya uang? Belum punya uang, atau mereka pakai uang untuk yang lain. Nah, Bang,
kita masuk ke pertandingan Indonesia Australia nanti malam. Ini nanti malam akan main Indonesia Australia. Nah, Abang melihat pertandingan ini sebagai pertandingan yang bagaimana? Oh, menurut saya ini seperti saya mimpi lihat Indonesia sama Australia bermain di pertandingan besar seperti ini untuk kualifikasi Piala Dunia itu putaran ketiga ya. Dan saya lihat sepak bola Indonesia timnas maju dan bisa misalnya sekarang masuk ke Piala Dunia, dan saya lama di Indonesia dan saya tahu potensi sepak bola Indonesia, dan saya lihat mereka mungkin sekarang bisa meraih potensi yang kita tahu Indonesia mempunyai. Dan ya saya minta maaf, saya orang Australia dan mau lihat orang Australia menang nanti malam, tapi mudah-mudahan kita bisa berdua lolos ke Piala Dunia bersama-sama. Oh, okay. Pasti harus ada nasionalisme, ya kan Bang? Nah, kalau melihat prediksi, abang kan abang sangat mengerti lah dengan sepak bola. Prediksi nanti malam golnya kira-kira berapa, abang kalau abang pegang Australia? Pertandingan sangat sulit, dan saya nonton waktu bermain di Jakarta 0-0, dan menurut saya Australia menang 2-1 dengan selisih mungkin gol 1 saja, karena saya lihat tim Indonesia sekarang mulai maju dan sudah mulai beradaptasi karena ada banyak pemain baru ya, dan susah kalau punya banyak pemain yang baru, itu perlu waktu untuk adaptasi. Dan menurut saya Australia menang 2-1, tapi ya Indonesia juga punya kesempatan bagus karena mereka punya banyak pemain yang baru yang bagus juga, dan Australia punya beberapa pemain yang cedera juga. Oh, oke. Nah, saya nggak begitu mengikuti Australia, tapi Australia juga punya pelatih baru kan, Bang? Ya, dia ini pertandingan kelima dia. Karena dia masuk setelah Australia bermain imbang lawan Indonesia di Jakarta. Itu yang pelatih dulu, yang Graham Arnold, dia mundur diri, dan Tony Popovic masuk. Ya, itu yang saya dengar, karena apalagi setelah dengan pelatih baru, Australia langsung membantai Jepang. Ya. Di Jepang. Ini kan bahaya karena Indonesia dibantai Jepang. Bener gak, Pak? Ya, tapi menurut saya kalau Indonesia harus percaya diri. Mereka sekarang masuk bisa menang lawan Australia di kandang. Kenapa nggak bisa menang lawan Jepang di Jepang? Oke. Harus percaya diri. Artinya malam ini kita harus percaya diri nih, Bang. Harus percaya diri. Ya, saya lihat karena pelatih yang baru masuk, dia mungkin kasih mereka semangat yang lebih, dan juga yang seperti izin untuk bisa attacking lebih banyak ya. Karena saya lihat Shin Tae-yong, dia mungkin first defendingnya bertahan dan di counter attack. Tapi menurut saya mungkin sekarang Patrick Kluivert kasih mereka izin untuk bisa kontrol bola dan bisa serang. Ya. Karena saya tahu itu di yang Indonesia, yang saya bermain di Indonesia lama, dan saya tahu orang Indonesia mereka suka menyerang. Iya, menyerang. Kita harus main di front foot, harus berani, harus pressing, harus tackling dan lain. Jadi itu semangat tradisinya Indonesia ya, Bang. Benar. Teknik permainan Indonesia nanti malam itu juga menggunakan teknik-teknik permainan seperti permainan klub sepak bola Belanda. Karena kan banyak pemain Indonesia dari Belanda, dan pelatih juga orang Belanda. Ya, tapi kita tahu orang Belanda mereka memain total football. Oke. Mereka punya academy bagus, mereka belajar sepak bola bagus, tapi jangan lupa kita punya orang Indonesia juga yang Rizky Ridho sama Marcelinho. Iya. Ya, dan beberapa pemain yang lain yang bisa main di situ, dan mereka juga akan melihat lawan Saudi siapa mencetak gol. Marcelinho, dia menurut saya bisa menjadi pemain kunci. Nanti malam. Dan juga Indonesia, Australia harus waspadai dia dan watch dia. Tapi saya lihat mereka punya mungkin pemain Belanda banyak, tapi ya juga Belanda punya banyak yang teknik yang bagus juga. Bang Robi, ini saya mau tanya hal yang sederhana. Bang Robi ini tinggal di mana? Di Australia? Di Perth, di Australia Barat. Nah, untuk datang ke Sydney itu berapa jam? Kalau dari Perth ke Sydney 4 jam lebih. Kalau misalnya Sydney ke Perth 5 jam. Jadi naik pesawat ya, Bang? Naik pesawat. Jadi Bang Robi ini datang naik pesawat 4 jam setengah untuk nonton Australia Indonesia nih. Bener kan, Bang? Benar. Nah, saya sendiri juga datang 10 jam dari Melbourne, Bang, karena saya lagi di Melbourne kan sama anak-anak. Nah, Bang, ini nanti malam
Abang melihat bagaimana sih supporter Australia biasanya kalau dalam sepak bola kan, kalau supporter Indonesia kan itu orangnya gimana ya, heboh ya. Kita kan heboh, kita semua heboh seakan-akan. Pasti nanti malam bukan sama seperti kalau main di GBK. Di GBK kalau di situ saya kemarin nonton Australia lawan Indonesia di GBK, saya langsung Abang nonton geli. juga di sana? Ya, saya nonton. Saya geli, saya seperti mau nangis karena Australia main lawan Indonesia. Teman-teman saya yang belum pernah nonton sepak bola Indonesia tahu di stadion, mereka bisa terasa suasana sepak bola, atmosfer Indonesia. Dan ya saya tahu nanti malam pasti yang orang Australia yang suka sepak bola bukan seperti di Indonesia. Dan ya itu suasana ya bukan seperti fanatik seperti di Indonesia, tapi kita juga cinta bola di sini. Iya. Tapi enggak seheboh Indonesia ya bang, karena itu banyak sekali grup-grup WhatsApp bang yang sudah latihan menyanyi. Ya. Australia mereka seperti ya latihan menyanyi. Ya saya bilang bagus sekali ini ya. Untuk nonton bola aja perlu latihan bang. Ya. apalagi untuk main bola. Nah, kalau pemain sepak bola Australia yang sekarang ini bang, yang sangat menjadi diwaspadai, siapa bang kira-kira? Untuk menurut saya kalau Jackson Irvine main bagus, pasti nanti harus ya waspadai dia karena dia seperti injury untuk timnas Australia. Dia naik turun ini dia seperti pemain kunci untuk timnas Australia. Kalau misalnya dia main bagus, pasti main bagus. Dan sekarang Matt Ryan dia kembali bermain untuk Lions dan dia pasti menjadi mungkin penjaga gawang juga. Oke. Ya, dan mungkin malam ini juga Brandon Barella main pemain Western Sydney Wanderers. Menurut saya mereka pemain yang bisa menjadi pemain kunci juga. Dan tapi untuk kami juga harus pertahanan bagus karena Indonesia punya banyak pemain yang bisa ya true passing, bisa shooting bagus, bisa mencetak gol. Dan tidak mudah untuk Australia. Kita kalau nggak main 100%, kita nggak konsen terus, pasti nanti ada masalah. Nah, kalau untuk adaptasi perbedaan cuaca dan perbedaan jam itu mempengaruhi nggak? Abang kan ngerti lah. Ya benar itu. Tapi kita sama seperti orang timnas Indonesia punya banyak pemain yang datang dari Eropa. Oke. Ya, dan kita sama juga ya karena banyak pemain dari Indonesia datang dari Eropa dan mereka susah adaptasi. Tapi untuk kami juga ya sama. Dan tapi kita mungkin terasakan ini kandang kita sudah biasa dari jauh ke Sydney. Ya mungkin kita di rumah, tapi mungkin suasana tidak dingin, tidak terlalu panas. Lapangan pasti bagus juga dan main malam jam 8, main bisa buka puasa kalau puasa juga dan ya itu pasti nanti tidak ada masalah. Nah, kan pemain nasional Australia ini juga banyak yang main di luar ya bang? Pasti ya. Oke. Ada nggak yang abang ingin sampaikan? Abang ingin bilang sesuatu tentang sepak bola? Semoga sukses sepak bola Indonesia dan maju terus. Dan ya saya senang lihat sepak bola Indonesia maju bisa masuk mudah-mudahan di Piala Dunia juga. Dan terima kasih kepada Indonesia untuk kasih saya kesempatan untuk bisa bermain di Indonesia selama 8 tahun. Wow. Itu ya Indonesia kasih saya banyak dan saya selalu berterima kasih. Dan ya mudah-mudahan sepak bola Indonesia maju terus dan hidup sepak bola Indonesia dan Australia. Dan mudah-mudahan sepak bola Indonesia dan Australia kita bisa bekerja bersama dan supaya bisa maju bersama-sama. Nah, setelah abang pensiun dari sepak bola profesional, abang sekarang aktivitasnya apa bang? Saya aktivitas sports diplomacy untuk bisa membawa Indonesia dan Australia lebih dekat lewat olahraga dan sepak bola. Ya. Jadi abang diplomasi olahraga, menggunakan olahraga sebagai diplomasi. Oh, luar biasa bang. Ya. Nah artinya ada ini nggak yang secara detail apa kira-kira bang? Itu bagaimana? Sepak bola
Indonesia cinta sepak bola, Australia cinta sepak bola. Ini hanya seperti kita bilang, seperti jembatan. Jembatan. Untuk kita bisa saling paham. Ya, saling mengerti. Indonesia dan Australia ini hanya sepak bola di sini, tapi it's more people to people, ya, orang ke orang. Orang ke orang. Kita semua cinta sepak bola dan kita bisa semua lebih dekat lewat sepak bola. Tapi sepak bola itu seperti jembatan dan kita semua masuk. Dan seperti saya, sepak bola membawa saya ke Indonesia untuk bermain bola, tapi di dalam lapangan, itu sedikit saja. Semua di luar lapangan bisa menjadi teman-teman terbaik, saya bisa belajar tentang Indonesia, budaya, makan, dan lain-lain, bisa punya teman-teman ini, mereka seperti keluarga saya, tapi lewat sepak bola. Dan saya mau itu membantu Australia supaya kita bisa lebih paham Indonesia. Nah, Abang sebagai diplomasi olahraga. Nah, Abang posisinya di mana itu, Bang? Sekarang ini? Di Australia Indonesia Institute. Saya sekarang menjadi board member juga dan juga president di Indonesia Institute, dan saya misalnya konsultan untuk beberapa perusahaan untuk membantu mereka untuk bisa lebih dekat dengan Indonesia, hubungan antara Indonesia dan Australia. Tapi saya juga ke beberapa sekolah dan saya bicara tentang pengalaman saya dan penting untuk belajar bahasa Indonesia kalau kita mau punya hubungan lebih dekat dengan Australia dan Indonesia. Kalau kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia, itu yang hubungan bukan seperti kalau kita bisa bahasa Indonesia, kita bisa saling paham, lebih saling paham, bisa belajar dan lain-lain. Dan saya itu yang tool untuk saya sepak bola. Wah, luar biasa. Nah, Bang, Abang kan merupakan orang Australia pertama yang main di Liga Indonesia. Nah, setelah itu ada orang lain nggak? Ada banyak. Sekarang sudah banyak? Ada banyak, tapi tahun ini mungkin hampir ada 2 pemain, Brandon Wilson dan Charles Locolingo. Dia di Arema dan Brandon di Bali United. Tapi mudah-mudahan ada lebih banyak pemain dari Australia yang bisa main di Liga Indonesia. Dan waktu saya mungkin ada beberapa pemain yang main di situ, tapi mudah-mudahan kita bisa lihat lebih dekat. Ada nggak pemain Indonesia yang main di Liga Australia? Ada Rafa Strup, tapi mudah-mudahan ada lebih banyak. Karena saya selalu bilang kepada klub-klub di Australia harus mungkin ambil pemain dari Indonesia karena mereka punya potensi besar dan pasti mereka bisa bermain di sini. Mereka punya kualitas, tapi itu mungkin klub-klub tidak mau. Mungkin belum lihat Indonesia, tapi mudah-mudahan nanti malam mereka lihat Indonesia bermain dan mungkin mereka bisa ambil beberapa pemain untuk bisa main di Liga Indonesia, karena menurut saya itu bisa bikin nanti Indonesia dan Australia lebih dekat. Wah, luar biasa Bang Robi. Bang Robi sukses dengan diplomasi olahraganya bersama Australia Indonesia Institute dan Indonesia Institute sebagai presiden. Makasih banyak Bang informasinya, dan nanti malam kita coba lihat siapa yang menang. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Bang, makasih. Bye. Bang Robi, makasih banyak ya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa nanti malam ya. Pasti. Oke. Kita saksikanlah. Luar biasa bos, Bang Robi Gasper. Asik banget. Makasih banyak udah nyaksiin Pak Mur Australia. Dan sampai jumpa nanti malam di pertandingan Indonesia Australia.